Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru sekolah minggu. Salam jumpa mangenang ya. Eh, Selamat mangarade ya Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat bersibuk ria melayani. Kita masuk di minggu-minggu yang ya bisa dikatakan sibuk ya, banyak kegiatan. Dan tetap semangat melayani anak-anak sekolah minggu kita. Melayani mereka adalah bagian dari melayani Tuhan kita. Mari mengerade diri ya untuk Jamita Sekolah Minggu tanggal 17 April 2022 ya, Paskah Parjolo di gereja kita ya, HKBB. Yohanes 3 ayat 14 sampai 20 sada. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, di gereja kita mungkin banyak kegiatan yang kita lakukan untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat berkegiatan. Dan walaupun banyak kegiatan, tapi yang paling utama adalah kita menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu kita. Ayat 16 ya, Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah familiar dengan kita. Boleh kita jadikan ayat hafalan ya, untuk minggu depan juga bisa ya. Jangan lupa menginang ayat bulanan, ayat hafalan supaya diingatkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Secara khusus kelas ya 3, 4, 5, 6 lah ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, menginang apa yang mau kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kita dari teks ini menginang. Yang pertama ini pembelajaran buat kita guru-guru sekolah minggu ini adalah firman yang merujuk kepada Yesus Kristus ya. Secara khusus ayat 14 ya. Ini teologi perjanjian lama, manakala Musa meninggikan ular di padang gurun dan setiap orang atau bangsa Israel yang melihat itu sembuh dari gigitan-gigitan ular. Dan ini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, artinya disalibkan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kamanginang, yang pertama kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kita bahwa Tuhan Yesus harus ditinggikan, disalibkan, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal, beroleh keselamatan, beroleh pengampunan dosa-dosa. Nah itu dia yang pertama ya. Tuhan Yesus harus ditinggikan, disalibkan, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita khotbahkan, kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita, demikianlah kiranya kasih Allah kepada umat manusia dan kepada dunia ini. Apa itu? Yesus diserahkan, Yesus dikaruniakan, anak Allah yang tunggal dikaruniakan, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah,
Inilah kasih yang sesungguhnya. Ada ni holong ni rohani debata do, ubahen na dilehon debata anak nana sesedai ima Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi mari kita mengimani kasih yang telah nyata itu. Agar anak-anak kita senantiasa mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan telah mengaruniakan Yesus Kristus agar kita tidak binasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, di sini ada dikatakan disinggung tentang terang dan gelap, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, hanya perilaku dunia ini yang menginginkan kegelapan. Ya, tetapi perilaku orang yang percaya kepada Yesus itu mencintai terang. Ya, mencintai terang. Ya, mungkin boleh kita sampaikan atau tanya kepada anak-anak kita. Siapa yang suka kegelapan? Siapa yang suka gelap? Pasti ya paling tidak mereka semua tidak mau, tidak suka. Ya. Tapi siapa yang suka terang? Pasti tunjuk tangan. Kenapa? Karena mereka bisa bermain, bisa melakukan pekerjaan mereka, bisa sekolah dan lain-lain. Maka demikian kiranya mereka kita ajarkan Bapak Ibu Saudara-saudara agar senantiasa mencintai terang, yaitu Yesus Kristus. Itulah terang yang sesungguhnya. Yesus berkata, akulah terang dunia. Maka setiap anak-anak kita harapkan Bapak Ibu Saudara-saudara berjalan di dalam terang dan mencintai terang itu. Dan hanya orang-orang yang mencintai terang, yang menginginkan teranglah yang bisa mencintai, mengasihi Yesus Kristus. Jadi misalnya kamanginang, song dia do pangalaho perilaku orang yang mencintai terang. Nah, boleh kita jabarkan apa itu, ya? Ya, paling tidak melakukan hal-hal yang baik, ya, melakukan hal-hal yang benar. Hola panakkodo yang sangat suka kegelapan, ya. Pencuri rata-rata bekerja di malam hari, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada pencuri di siang hari itu nekat namanya. Ya. Nah, agar kita ajarkan kepada mereka anak-anak kita itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, demikian beberapa hal yang boleh saya sampaikan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Selamat melayani di Minggu Paskah. Ya. Jangan lupa mengingatkan anak-anak kita. Tanggal 15 ya, mengenang Jumat Agung, mereka juga harus ke gereja. Nah itu dia. Selamat melakukan kegiatan mencari telur Paskah. Kita semangati mereka, kita ajak mereka Bapak Saudara-saudara bersuka cita. Jangan lupa pertanyaan buah-buah hejuk. Ya, pukul 5 atau jam berapapun di gereja kita masing-masing, mengenang ya. Tuhan Yesus memberkati. Mengenang, jangan lupa perlengkapan pengajaran kita dan peribadahan kita. God bless you. Non-stop.